Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markenji ya. Nah, kali ini kita akan bahas project yang sudah saya buat di Google Colab ya, pakai Jupyter Notebook ini. Punya Colab ya, IPINB. Nah, di sini saya buat project yang sederhana banget ya, bisa dibilang ini terlalu simple banget, yaitu prediksi pakai single linear regression. Nah, di sini yang saya prediksi itu adalah prediksi nilai berdasarkan jam belajarnya. Nah, di sini ada yang kita tahu ya, ada variabel independen, prediktor, dan ada variabel dependent. Nah, di sini yang kita yang saya gunakan adalah sebagai independennya itu adalah jamnya, dan responnya itu sebagai dependennya itu adalah nilai yang didapatkannya. Nah, tentu saja ini ada persamaan single linear regression, yaitu Y itu adalah dependennya, sedangkan X-nya itu adalah independennya. Nah, di sini udah kejelasan ya bahwa A itu adalah intercept ya, bisa plus bisa minus. Nah, B ini adalah slope-nya, kemiringannya. Nah, bagaimana sih ini penjelasan single linear regression ya, teman-teman udah tahu ya. Kalau enggak ya silahkan di pause dibaca. Nah, di sini ada library-nya, ada beberapa, ada library Matplotlib, NumPy untuk visualisasi Seaborn, Matplotlib, SciPy, dan ada untuk sklearn ya, scikit-learn ya, untuk trend test splitnya, ada untuk import modelnya yaitu linear regression, ada juga metriknya untuk menghitung skornya. Nah, ini adalah contoh ya, ini contoh sederhana banget gambaran bagaimana nanti single linear regression. Nah, ini adalah jam belajarnya, nilainya. Jadi di sini ini masih masih mentah banget. Ini masih tinggal masukin aja. Dimana di sini ketika seorang itu belajar 2 jam dia dapat nilai 60, 3, 65, 5, 75 ya. Ini masih masih bagus banget gambarnya, seharusnya nggak kayak gini. Nah, langsung aja di sini tujuan project ini adalah untuk memprediksi nilai siswa belajar yang menggunakan metode single linear regression. Nah, ini mungkin bisa jadi acuan untuk para orang tua atau mungkin guru kepada siswanya untuk belajar lebih lama. Ya, tentu saja ini masih terlalu terlalu dini karena hanya mengambil satu varian saja, yaitu jam belajarnya ya. Tapi di sini kita nggak melibatkan fokusnya, dia belajar apa, harus dengan ruangan yang sunyi, dia fokus apa, enggak. Ini lebih ke arah ambil satu aja. Nah, di sini kita import datasetnya. Ini datasetnya kalian bisa klik di sini untuk melihat ya. Ya, ini kayak gini modelnya. Ya, ini diambil dari student score si Kamles update 6 tahun yang lalu, udah lama banget ya. Datanya juga lumayan sedikit, sekitar 24-an ya. Ya, udahlah. Nah, kalian bisa klik di sini. Nah, ini caranya ya, kita URL, kita try, print, dan kita tampilkan di sini. Nah, ini sudah bentuk data frame-nya. Nah, di sini kita perform data cleaning ya teman-teman. Di sini kita cek ada missing value apa enggak, ya normal aja sih. Kemudian kita cek outlier-nya di sini. Ya, ini masih semuanya. Di sini kita lihat ya, nggak ada titik-titik, jadi nggak ada outlier, aman. Nah, di sini kita cek format tipe datanya. Nah, ternyata dia tipenya float 64 ya, ada komanya, dan skornya itu INT ya, karena jadi nggak ada komanya. Nah, untuk fitur engineering sendiri di sini kita cek distribusi data ya teman-teman, apakah normal apa enggak. Nah, yang pertama kita lihat ini masih nggak bisa dilihat ya, ini normal apa enggak. Jadi kita coba lakukan testing ya. Di sini jam itu terdistribusi secara normal. Nah, sedangkan untuk skor itu tidak terdistribusi secara normal, tidak masalah. Nah, di sini mungkin teman-teman kalau mungkin nanti mau memperbaiki project ini bisa untuk memperbaiki dari distribusinya ini. Nah, di sini ada static descriptive ya, di sini ya, ini aja. Nah, jumlah datanya itu jumlahnya itu ada 25 jam, nilainya itu ada 25, jumlah jamnya ada 25, bukan
dalam satu hari itu 24 jam, tapi ini jamnya total punya data itu 25, rata-ratanya itu 5 jam, skornya itu 51. Ya ini masih banyak banget. Kuartil 1, kuartil 2 seperti ini. Nilai maksimumnya 92, nilai paling banyak belajarnya 92, nilainya 95, nilai kuartil apa 2/3-nya sepertiga kuartil atas itu berarti ya 1/3 ya, seperti itulah, gue lupa. Kuartil bawah itu seperberapa tadi, itu 1/3, 1/2 ya, sebegitulah. Nah, itu 75%, berarti 3/4, sorry gue lupa ya. Ini masih setengah, dan setengahnya segini ya. Ini nggak terlalu penting sih di sini, tapi ini penting banget buat teman-teman tahu datanya itu mungkin nanti bisa dilakukan video engineering ya, seperti standard scaling atau robust scaling, max scaler seperti itu. Nah, di sini kita pilih modelnya, dan sini X-nya itu kita buat sebagai independent, dan Y-nya itu kita buat sebagai dependent. Nah, kita trend testnya. Nah, di sini kita pakai size-nya itu 0,2. Untuk testnya, ini trendnya itu 0,8. Berarti kan 1 seperti itu. Nah, di sini kita buat model linear regression. Nah, kita udah. Nah, pelatihan model di sini didapatkan ya, intercept-nya itu 2, koefisiennya itu 9. Nah, gini kita lakukan evaluasi model ya. Nah, ini mean square error itu 21 dan R-square itu 0,9. Nah, jadi nilai MSE ini 21, sekian ini menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat masih antara nilai yang diprediksi dan nilai sebenarnya itu terpaut 20,1. Nah, semakin nilai MSE ini rendah, berarti semakin prediksinya itu semakin akurat, teman-teman. Nah, sedangkan nilai R square ini menunjukkan proporsi variance ya. Jadi di sini dia itu 94% itu dapat menjelaskan variasi jumlah jam belajar pada siswa. Ya 5 komanya sekian itu ya berarti dia nggak bisa ngejelasin. Nah, melakukan model evaluasi ya, di sini pakai gambar. Nah, ini terlihat ya, dia nggak sempurna kayak tadi. Yang tadi itu kan sempurna banget titiknya di garisnya ya. Emang ya harus seperti ini coy dalam nyatanya. Tapi sebenarnya semakin bagus ya, tapi kalau modelnya semakin sempurna itu makin dipertanyakan. Jadi kalau bisa nggak terlalu jelek, nggak terlalu sempurna. Kalau terlalu sempurna nanti overfitting. Nah, ini penjelasan tadi. Nah, sini kita buat kesimpulan ya, dampak jam belajar terhadap nilai siswa. Nah, berdasarkan analisis regresi sederhana yang telah dilakukan, terdapat indikasi kuat bahwa jam belajar memiliki dampak positif terhadap nilai siswa. Nah, ini bisa menjadi acuan untuk mungkin para guru, para orang tua murid, atau para bimbingan belajar untuk menyarankan seorang siswa itu belajar lebih lama. Nah, implikasinya itu pentingnya jam belajar. Nah, sebenarnya saya bilang bahwa semakin orang itu lama belajar itu semakin baik coy. Jadi nggak ada orang yang jenius tidak belajar, nggak buka buku tiba-tiba pintar, ada tapi berapa doang ya. Nah, motivasi dan strategi belajar ya, meskipun jam belajar penting, perlu diingat bahwa strategi itu perlu coy. Jadi nggak hanya kerja keras tapi kerja cerdas. Nah, saya bilang peran orang tua dan guru. Nah, di sini mereka itu memiliki peran yang penting ya, untuk mungkin memberitahukan mereka, untuk mengingatkan siswanya untuk belajar, memberikan mereka kayak motivasi dan juga strategi belajar yang tepat. Nah, keterbatasan meskipun model linear regresi ini menunjukkan hubungan yang kuat antara nilai dan jam belajar, perlu diingat bahwa model ini memiliki keterbatasan. Kan sudah saya bilang ini hanya memiliki satu independent variable. Jadi di sini ya jam belajar. Nah, mungkin kita bisa mencari faktor-faktor yang lain seperti kognitivitas siswa, kualitas pengajar, lingkungan belajar, motivasi siswa untuk mengenai nilai. Jadi motivasi mungkin aku pengen belajar, aku pengen masuk universitas, aku pengen masuk SMA sana, seperti itu. Nah, rekomendasi berdasarkan kesimpulan, beberapa rekomendasi yang diberikan seperti siswa disarankan untuk belajar secara teratur, konsisten, yang masih sama sebenarnya orang tua guru. Ya, masih sama sih hubungannya antara siswa, orang tua dan guru yang menjadi kayak satu satu kesatuan. Nah, ini penutup. Nah, untuk itu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara jam belajar dan nilai siswa. Meskipun jam belajar bukan satu-satunya faktor loh, bukan satu-satunya faktor seperti yang saya bilang.
maaf Batok. Nah, kita lanjutkan, tadi ada sponsor sebentar. Nah, di sini kita coba melakukan prediksi dengan data baru, coy. Di sini kita akan lihat berapa sih selisihnya dari prediksi sebenarnya. Nah, di sini kita lihat ya, ketika kita masukkan jam belajar itu 6,5 jam, 8, 4, 9,5, 2 jam. Di sini kita masukkan nilainya. Dan di sini kita lihat ya, bahwa dari nilai sebenarnya, nilai siswa itu, di sini kita coba masukkan nilai aktual untuk data baru ya. Kita coba di sini kita masukkan bahwa nilainya itu terpaut mungkin 2, ke bawah. Nah, ini ada yang tepat, ini ada yang kurang 1, ini ada yang kelebihan 6, ini ada ini adalah suatu yang normal dalam machine learning, karena perlu diingat bahwa machine learning mungkin bisa ditingkatkan akurasinya kayak tadi, mungkin dengan evaluasi model atau mungkin pakai model yang lain. Nah, di sini kita coba hitung ya, akurasi MSE-nya itu 8,8 dan R square-nya itu 0,98. Jadi 98% modelnya ini masih bisa dijelaskan oleh model. Jadi model mesin learning itu variasinya itu dapat dijelaskan oleh model. Nah, di sini kita dapat kesimpulannya ya, bahwa model yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa secara model regresi ini menunjukkan performa yang sangat baik pada data baru. Nilai R square mendekati 0,98, mendekati 1. Berarti model ini sangat akurat dalam memprediksi nilai berdasarkan jam belajar. Meskipun ada sedikit kesalahan ditunjukkan oleh MSE 0,8, secara keseluruhan model ini dapat diandalkan untuk memprediksi nilai siswa berdasarkan jam belajar mereka. Nah, itu coy. Jadi ini udah lumayan bagus. Mungkin bisa dipakai guru-guru untuk memprediksi nilai belajar mereka, tapi ini masih modelnya terlalu simple, terlalu sederhana. Saya tekankan lagi, terlalu sederhana. Nah, di sini saya lakukan job lab untuk ngambil model ini nantinya agar model ini dapat digunakan untuk ngebuat aplikasi. Jadi di sini buat yang ini file name-nya ini. Oke, udah. Nanti untuk aplikasinya pakai Flash ya, itu di Python, tapi nanti aja videonya terpisah karena udah kepanjangan banget. Nah, silahkan nanti buat temen-temen yang penasaran bisa aja langsung cek GitHub. Bentar, mana GitHubnya tadi? Nah, GitHubnya sebentar. GitHub ini ya, ini full project yang tadi. Di sini udah ada IPINB-nya, di sini udah ada readme-nya, ini sudah dibaca ya, bisa dibaca. Kalian bisa mau lihat-lihat dulu, boleh, silahkan nanti di deskripsi di video ini. Oke, itu dulu teman-teman tentang kali ini, semoga bermanfaat ya. Saya Martin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.